Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari mukhtasar kitab tersebut, yaitu karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, yang meringkas kitabnya Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada hadis kedua. Wa anhu, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu raba'ah. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Rasulullah adalah sedang. Raba'ah itu tidak tinggi, tidak pendek. Laisa bil tawil wala bil qasir. Beliau tidak tinggi yang berlebihan, ya, nampak beda sendiri ketika berdiri sama orang-orang lain. Wala bil qasir, dan juga tidak kelihatan pendek ketika berdiri dengan orang lain. Ya, tetapi tinggi beliau wajar. Jadi bukan tinggi yang al-ba'in, yang menonjol. Beliau tinggi bukan pendek. Tapi bukan tinggi yang menonjol, ya. Wala bil qasir, juga bukan pendek. Hasan al-jism, tubuh beliau indah. Wa kana sya'ruhu laisa bi ja'din wala sabtin. Rambut beliau tidaklah keriting dan juga tidak lurus tergurai. Asmar al-laun, warnanya coklat, ya. Idza masya yatakaffa, jika beliau jalan maka beliau menghentak kaki beliau, ya. Tapi di sini ada beberapa sifat, ya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang beliau laisa bitawil ba'in, bukan tinggi yang menonjol dan juga pendek. Sini ada tambahan hasanul jism, ya. Hasanul jism. Hasanul jism ini maksudnya dikatakan oleh para ulama, yaitu tidak kurus dan juga tidak gemuk. Sehingga tubuh beliau, mungkin bahasa kita, semampai atau indah, ya, tidak kurus, tidak gemuk, ya, tidak kelihatan kurus dan juga tidak kelihatan gemuk, ya. Kemudian rambut beliau tidak keriting dan juga tidak terurai lurus seperti rambut wanita. Asmarul laun, maksudnya tidak ada putihnya, maksudnya di sini. Asmarul laun maksudnya dijelaskan oleh para ulama, maksudnya putih beliau tidak sangat putih seperti penyakit baros, seperti penyakit albino. Tetapi sebagian datang dalam hadis yang lain, yaitu putihnya musyrabun bil humrah, yaitu kecampur dengan warna merah. Ini putih yang indah, ya. Jadi saking putihnya terkadang kelihatan warna merah-merah di pipinya, di wajahnya, ya, di kulitnya, ya. Tapi bukan putih sekali seperti putih penyakit albino. Idza masya yatakaffa. Di sini idza masya yatakaffa. Perhatikan sini. Yatakaffa. Takaffa ini maksudnya adalah dalam riwayat lain disebutkan idza zala qala'an wa taqallu'an, yaitu kalau beliau jalan, yaitu ngangkat kaki langsung semuanya. Jadi maksudnya adalah kakinya diangkat, tidak diseret. Diangkat, tidak diseret. Jadi kalau kita bilang hentakan, kakinya dihentak. Maksudnya hentakan, ya. Bahasa kita yang pas. Jadi kalau jalan bukan, tapi jalan angkat benar sekali, angkat sendiri, kalau jatuh seluruhnya. Jadi kalau beliau jalan seperti itu. Jadi kaki beliau berjalan bukan sebagian kita mungkin jalan sambil diseret-seret, pakai sendal kedengar bunyinya, seret enggak. Kalau beliau dihentak. Jadi diangkat, namanya yatakaffa. Dan tata cara jalan Nabi ada 3 sifat. Tata cara jalan Nabi nanti akan datang dalam hadis yang lain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertama, yatakaffa, ya, ada 3 sifat, ya. Yang kedua,
ada sifatnya disebut ka'annama yanhattu minas sabab, nanti akan datang. Ya, seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Di tempat yang miring ya. Jadi kalau itu menunjukkan beliau berjalan dengan energik, yaitu energik. Jadi kalau beliau jalan benar-benar energik. Jadi apa namanya? Karena ketika berjalan seperti baru turun dari tempat yang tinggi, jadi orang kalau jalan kan dia akan seperti menahan. Dan menunjukkan juga badannya agak miring ke depan, agak maju ke depan. Seperti orang yang berjalan serius. Jadi bukan lari tapi agak maju dikit. Seperti orang turun dari tempatnya agak landai, agak miring, maka dia akan hentakannya keras dan kemudian jalannya hentakannya diangkat, kemudian jalannya agak turun. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu dalam kondisi energik, bukan malas-malasan ya. Lemah gemulai tidak ya. Kemudian disebutkan di sini juga di antaranya tatabu'ul khutuwat, bahwasanya sifatnya yang ketiga adalah langkahnya pendek ya. Langkahnya pendek. Jadi bukan langkah yang panjang-panjang. Ini 3 sifat tata cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3. Intinya maksudnya Rasulullah SAW ketika berjalan, intinya itu adalah tidak malas-malasan, bukan jalan orang sombong ya. Orang sombong mungkin jalan santai kemudian lenggak-lenggok, enggak, beliau jalan serius ya, energik. Ya, itu cara jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan seakan-akan baru turun dari tempat yang tinggi. Baik, ini tata cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang menunjukkan orang serius, orang ada tujuan, kemudian jalannya gagah, tapi tidak sombong dan juga tidak gemulai, ya, seperti orang serius jalan. Baik. Ini hadis yang kedua. Kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Hadis ketiga, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallam, adalah Rasulullah sallam rajulan marbu'an, ya. Rajulan marbu'an tadi sudah disebut, rajulan marbu'an itu orang sedang, tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Ya, tingginya sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'ida ma bainal mankibain. Jarak antara dua pundak ya, al-mankib itu jauh. Menunjukkan Rasulullah SAW dadanya lebar ya. Dadanya besar, lebar ya. Bukan tubuhnya bukan kecil, tapi dadanya memang lebar, gagah. Azimal jummati ila syahmati udhunaihi. Jummah yaitu rambutnya lebat sampai ke syahmatil udhunain. Syahmatul ini ya. Daun telinga bawah. Alaihi hullatun hamra, dan beliau memakai hullah. Hullah adalah pakaian yang terdiri atas izar dan rida, yaitu sarung, dan di atasnya adalah selendang, itu namanya hullah, selalu berpasangan. Ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat ada seorang pun yang lebih indah darinya. Taib. Dalam riwayat yang lain, fi riwayatin anhu qala, dalam riwayat yang lain, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat ada seorang yang memiliki limmah. Limmah itu juga rambut. Dia akan menjelaskan. Yang sedang memakai hullah, memakai pakaian izar dan rida yang berwarna merah yang lebih indah daripada Nabi. Ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang punya rambut panjang terus pakai baju merah atas bawah, tidak ada yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Rasulullah punya rambut sampai ke pundaknya. Ba'idu ma bainal mankibain. Sementara antara pundak satu dan pundak lain jaraknya jauh. Lam yakun bil qasir wala bil tawil. Tidak pendek dan juga tidak tinggi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya terkait dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita sebut Rasulullah rambutnya pertama adalah dari sisi jenis rambut ya. Jenis rambut yaitu tidak keriting, kemudian juga tapi tidak juga lurus terurai. Jadi di antara keduanya mungkin agak ombak ya mungkin ya, agak gelombang tapi tidak lurus gitu tidak ya. Tidak juga keriting enggak. Ya, tapi rambutnya lurus namun tidak lurus seperti perempuan jatuh gitu enggak. Adapun panjang rambutnya sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada 3 istilah, ada namanya al-jummah, al-wafrah. Al-wafrah ada namanya al-jummah. Ini wafrah. Ini jummah. Kemudian adanya limmah. Limmah. Baik. Kita kalau misalnya gambar kepala ya ada telinga ya. Ini kepala misalnya, ini telinga. Kemudian ini bahu misalnya. Atas kepala, ini telinga, ini bahu. Maka kalau rambut ini namanya syahmatul udhun, bagian bawah. Ini namanya bagian bawah syahmatul udhun. Syahmatul udhun. Daun telinga bawah. Nah, kalau rambut dari kepala, ya ini rambut sampai ke ujung telinga, namanya wafrah ya. Saya baca yang sini. Lima minasyar wa ma jawazu sahmatul uzan fa sya'ar idza kathara wa azma wa tawaffar yusamma wafrah, yaitu rambutnya banyak. Fa idza nazala wa tajawaza hatta wasal al-mankibain yusamma jummah. Kalau ini rambut panjang terus sampai ke sini, sampai ke bawah, sampai ke bahu, ini namanya jummah. Ini namanya jummah. Wa ma tajawaza ma bainal udhun ila al-mankib yusamma limmah. Nah, limmah itu yang ini. Limmah itu yang ini. Dari telinga sampai ke bahu. Ini namanya limmah. Jadi rambut tebal kalau sampai di telinga namanya wafrah. Kalau turun sampai di pundak namanya jummah. Nah, antara telinga dan ini namanya limmah. Ini istilah ya. Namanya istilah ya. Jadi Rasulullah SAW ternyata rambut beliau tebal ya sampai turun ke bahkan lebih daripada telinga beliau sampai ke pundak ya, sampai ke pundak. Nah, rambut yang panjang sampai ke pundak namanya jummah. Kemudian rambut yang panjang dari telinga sampai ke pundak namanya limmah ya. Ini irisannya jadi limmah namanya limmah. Di sini Anas bin Malik berkata, "Ma ra'aitu min dhi limmah." Ya. Aku tidak melihat seorang yang memiliki limmah, yaitu rambutnya panjang dari telinga sampai sini, yang memakai pakaian yang indah seperti yang memakai baju merah seperti Nabi SAW. Yang tadi sebelumnya azimal jummah, Rasulullah punya rambut yang tebal, azimal jummah sampai pundak. Jummah itu berarti seluruhnya sampai ke pundak. Limmah cuma bagian ini. Ini menunjukkan bagaimana sifat rambut Nabi SAW, berarti rambut beliau tebal, kemudian panjang sampai kena pundak ya. Di sini juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW lahu sya'run yadribu mankibaihi. Rambut beliau sampai mengenai kedua pundak beliau. Kemudian ada sifat yang berikutnya ba'idu bainal mankibain, bahwasanya dada beliau lebar.
Ya, beliau tidak pendek dan beliau juga tidak panjang. Jadi saya ulangi, rambut yang sampai daun telinga lebat namanya wafrah. Kalau melewati daun telinga sampai ini namanya jummah. 5 antara daun telinga dengan pundak. Di sini faedah yang kita ambil dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau mengatakan dalam hadis ini, beliau memuji Nabi dan berkata, ya, ma ra'aitu min dhilim ma, aku tidak melihat ada yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dalam riwayat ma ra'aitu ahsana minhu qat. Ya. Aku tidak pernah melihat ada yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat ada yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian nanti kita dapati ternyata para sahabat mereka mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan aku tidak pernah melihat yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Ini Al-Bara bin Azib mengatakan demikian, Anas bin Malik mengatakan demikian. Setiap orang yang mensifati Nabi selalu berkata aku tidak melihat ada yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallam sangat menarik, sangat gagah, ya, sangat tampan, ya. Karena semua yang melihat fisik Nabi selalu mensifati dengan aku tidak pernah melihat lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dalam riwayat berkata Jabir bin Samurah, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra, faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar. Falahu wa indi ahsanu min al-qamar." Jadi Jabir bin Samurah pernah membandingkan Nabi, dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakai hullatun hamra, pakai kain baju merah, ya, sarung dan rida. Kemudian faja'altu anzur ilaihi, aku melihat Nabi. Kemudian wa anzur ilal qamar, aku lihat ke rembulan. Kita tahu orang Arab mengungkap keindahan dengan rembulan. Mereka mengatakan, ya, wajahmu seperti rembulan, maksudnya menunjukkan tampan atau cantik. Kata Jabir bin Samur, aku lihat Nabi, aku lihat rembulan. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Maka menurutku Rasulullah lebih indah daripada rembulan, ya. Maksudnya Rasulullah itu subhanallah menarik baik fisiknya maupun akhlaknya. Terkumpul pada duanya dua keindahan, keindahan fisik maupun keindahan akhlak. Sehingga sahabat yang meriwayatkan tentang sifat Nabi selalu mengatakan ma ra'aitu ahsana minhu qat. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis berikutnya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekarang dari Ali bin Abi Thalib. Kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sering saya jelaskan dalam sirah, ya. Kalau awal tadi kita bahas tentang Anas bin Malik yang dia sejak kecil sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa melihat sifat-sifat Nabi yang menjelaskan secara detail. Ali pun demikian. Ali bahkan lebih dekat daripada Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tahu Abdul Muttalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak banyak, ya. Di antaranya dia punya istri juga banyak, istri-istrinya, ya. Di antaranya dia menikah dengan seorang wanita namanya Fatimah, kalau tidak salah Fatimah, ya. Dari Fatimah ini punya anak, yaitu di antaranya ada 3 orang, di antaranya adalah Abu Talib, Abdullah. Dan ada lagi satu siapa namanya, tapi intinya ternyata Abu Talib dan Abdullah ini saudara kandung, seayah seibu, yaitu saudara kandung. Kandung seayah seibu. Beda dengan paman-paman Nabi yang lain, ya. Di sana ada paman Nabi, ada Abbas, ya, ada Hamzah, ada banyak, ya, ada Al-Harith, ya. Tetapi ibu mereka beda. Tapi yang satu ibu di antaranya Abu Talib dan Abdullah. Jadi kedekatan sangat dekat. Abu Talib punya anak di antaranya dia punya anak beberapa, ya. Di antaranya adalah Talib, kemudian antaranya Aqil, Ja'far, sama Ali. Abdullah punya anak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau itu kita tahu bahwasanya Rasulullah dengan Ali adalah sepupu dekat. Dan Abu Talib orang yang miskin, maka Nabi SAW bersama Al-Abbas paman yang lain minta izin kepada Abu Talib untuk merawat anak-anak Abu Talib. Maka Ja'far dirawat oleh Al-Abbas, Ali dirawat oleh Nabi SAW. Jadi Nabi ketika Nabi diangkat seorang Nabi ketika Nabi usia 40 tahun. Berapa umur Ali? Ada yang mengatakan umur Ali bin Abi Thalib itu 8 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Jadi Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah masuk Islam. Usia 8 atau 10 tahun. Dan dia hidup bersama Nabi SAW di rumah Nabi SAW, dipelihara oleh Nabi SAW. Maka dikatakan anak kecil yang belum balik yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dari situ tahu bagaimana dekatnya Ali bin Abi Thalib dengan Nabi SAW, sepupu dekat. Demikian juga ternyata Ali menikah dengan Fatimah, jadi mantu Nabi SAW, mantu Nabi. Jadi Ali adalah sepupu dekat Nabi dan juga sekaligus mantu Nabi SAW. Ya. Karena akhirnya setelah besar, kemudian Nabi SAW menikahkan Ali dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Maksud saya ingin gambarkan bahwasanya kedekatan Ali dengan Nabi sangat dekat. Sehingga kalau Ali bin Abi Thalib mensifati sifat Nabi tentu sangat jelas ya, sangat jelas ya. Ya. Taib, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Ini sudah sering kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggi dan juga tidaklah pendek ya. Syathnul kaffaini wal qadamain ya. Syathn yaitu nanti kita bahas ini maknanya adalah ghalidh ya atau besar ya. Jadi azim, disebut azim ya. Coba kita lihat sini. Jadi syathn al-kaffain wal qadamain. Al-kaffain maknanya adalah dua telapak tangan atau dua ini namanya kaf. Dari pergelangan sampai jari ya. Itu apa bahasa telapak ya, telapak tangan. Tapi telapak tangan mungkin orang mikirin, tapi kalau al-kaffain itu dari sini. Baik depan maupun belakang. Ya, ini namanya al-kaf. Al-qadamain maksudnya kaki ya, kaki. Syathnu ya, diartikan dengan azim yaitu besar. Bukan kasar ya, bukan kasar. Kenapa? Karena kita tahu Rasulullah SAW tangannya sangat halus. Sampai dalam sifat Anas bin Malik mengatakan, ma masastu ya, khuzzan wala hariran ya, al-yana min kaffi Rasulullah SAW. Kama qala Anas. Anas berkata, aku tidak pernah menyentuh kain sutra, kain yang lebih lembut daripada tangan Nabi SAW. Rasulullah SAW jadi tangannya lembut, ya, tangannya halus. Tetapi makanya dikatakan syathn itu bukan maksudnya kasar, tapi maksudnya besar, tangannya besar, ya, kakinya juga besar. Kemudian dhakhmur ras, yaitu kepalanya besar, ya, kepalanya besar. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan kita bayangkan bahwasanya besar yang tidak seimbang, enggak. Maksudnya ada orang memang kepalanya tipenya besar, bukan berarti besar yang keluar daripada kondisi ya. Kita sebagian guru-guru kita kepalanya memang besar. Sebagian mengatakan besarnya kepala bukan besar yang tidak normal, enggak ya. Maksudnya kepalanya dari orang-orang termasuk besar, bukan kepala kecil, tapi dianggap besar kepalanya, menunjukkan akan kesempurnaan otak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sehingga ada Allah menjadikan kepala Nabi menjadi besar, sehingga Nabi SAW orang yang sangat cerdas ya. Dhakhmul karadis ya. Dhakhmul karadis. Al-Qurdus, karadis jama' dari Al-Qurdus. Nah, Qurdus ini ada yang mengatakan dia adalah
tempat bertumbuhnya tulang-tulang besar, seperti maksudnya dua lutut misalnya, ya. Lutut, pundak, ya. Ya. Misalnya ini merfaqain, apa namanya? Siku, ini namanya kurdus, karodis, siku. Ini besar. Jadi Rasulullah tubuhnya bukan tubuh yang lemas, yang kecil, enggak, tapi gagah. Ini sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin jangan sampai kita bayangkan bosnya besar gitu yang tidak enak dilihat. Tidak. Ingat bahwasanya semua sahabat ketika mensifati fisik Nabi, mereka mengatakan tidak pernah melihat lebih indah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingin jelaskan bahwasanya tulang-tulang Nabi itu keras, gagah, besar, bukan kecil seperti orang lemas, orang sakit, enggak. Ya, dadanya besar, kemudian tubuhnya gagah. Ini cara mereka mensifati, ya. Jadi bukan tulang kecil, bukan tangan kecil, enggak, tapi memang besar. Tawil masrubah, ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tawilul masrubah. Tawil maksudnya panjang. Masrubah maksudnya bulu atau rambut yang memanjang dari nukrah, itu dari sini, dari atas dada, dari ujung atas dada sampai ke bawah, ya. Sampai pusar. Jadi Rasulullah SAW punya rambut di sini, panjang sampai ke pusar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukanlah rambut Nabi tersebar di seperti sebagian orang-orang Arab yang kemudian tersebar di dada beliau, enggak. Sebagian di perut-perut beliau, sebagian orang seperti itu. Sebagian orang ada rambut di sini atau di sini, ada rambut di sebelah lengan atas. Sebagian Arab, kawan-kawan kita begitu, ya, ada rambutnya seperti itu. Nabi tidak begitu. Nabi bukannya rambutnya tersebar di dada, tapi dari sini sampai ke pusar ada rambut yang panjang, ya. Sunan rambut yang panjang yang disebut dengan masrubah, ya. Al-masrubah. Ya, ini di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, "Idza masya takaffa'a takaffu'an, ka'annama yanhattu min sabab." Kalau Nabi berjalan, maka Nabi berjalan tadi takaffu itu ngangkat hentak, jadi bukan keras-keras, enggak, cuma kalau jalan tapi kakinya tidak diseret, tapi diangkat. Ya, ada orang kan kalau jalan, kalau nyeret tuh kayak kelihatan malas. Ya, kelihatan malas. Bukan juga kemudian dihentak ke tanah, enggak, biasa, tapi diangkat kakinya. Jadi bukan seret gini, enggak, tapi diangkat. Itu namanya takaffuan. Ka'annama yanhattu min sabab, seakan-akan beliau turun dari tempat yang miring, yaitu menunjukkan agak miring ke jalan, agak ke depan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Di sini Ali bin Abi Thalib mensifati, aku tidak melihat seperti Nabi yang sebelumnya dan sesudahnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sama seperti Anas bin Malik, seperti Bara' bin Azib. Ma ra'aitu ahsana minhu, aku tidak melihat ada yang seperti Nabi. Ali mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang sebelumnya dan sesudahnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali kan masih hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khalifah keempat. Setelah Nabi meninggal, masih ada Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, masih ada Umar. Umar meninggal, masih ada Utsman. Utsman meninggal, baru Ali. Jadi Ali bertemu dengan orang banyak setelah wafatnya Nabi. Dan dia juga pernah melihat orang-orang sebelum Nabi. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat dalam keindahan fisik. Ya, dalam keindahan fisik ini, bicara tentang keindahan fisik. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku tidak pernah melihat sebelum Nabi dan sesudahnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, kalau sudah berjalan beliau berjalan dengan cara langkahnya pendek, terus kakinya diangkat, kemudian jalannya agak cepat, tapi tidak cepat sekali, bukan berlari. Sampai dalam riwayat hadis Abu Hurairah dikatakan, inna la najhad atau la nujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarith. Kami ingin nyusul Nabi, sungguh-sungguh biar nyusul Nabi, tapi Nabi tidak peduli, Nabi jalan terus. Untuk nyusul Nabi itu berat.
harus sungguh-sungguh jalannya. Ada orang tipe jalannya dia badannya kuat tapi tipe jalan pelan. Tapi Nabi tidak, Nabi jalan seimbang tapi tergolong cepat ya. Tergolong menunjukkan keseriusan, menunjukkan semangat, bukan malas-malasan, bukan gaya orang sombong jalan. Sampai sahabat kalau nyusul Nabi agak setengah mati, tapi bisa nyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bisa nyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka harus berusaha untuk bisa nyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah sifat-sifat Nabi. Taib. Di sini kita ambil kesimpulan. Tadi saya singgung beberapa perkataan sahabat seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, "Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu." Aku tidak pernah melihat orang sebelum Nabi seperti beliau dan orang yang sesudah Nabi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' berkata, "Ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu." Aku tidak melihat ada seorang pun yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi juga Jabir bin Samurah berkata, aku melihat rembulan, aku lihat Nabi, menurutku Nabi lebih indah daripada rembulan. Ini kesimpulan, ini semua sahabat bicara tentang fisik Nabi. Berbicara tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka sering ketemu Nabi. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana bisa melihat rambut Nabi dari atas dada sampai pusar? Ya, Rasulullah mungkin lagi ihram atau Rasulullah sallallahu mungkin lagi kebuka bajunya, ya mungkin saja ya, mungkin saja ya. Namanya sering ketemu, sering tahu bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya menceritakan bahwasanya Nabi tidak ada yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Terus bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih tampan, apakah Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan jadi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Yusuf di langit ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan innahu u'tiya syatral hasan. Sungguhnya Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Maka apa yang dimaksud dengan Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ya. Nabi berkata tentang Rasulullah SAW, "U'tiya syatrul hasan." Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Apa maksudnya setengah ketampanan di sini? Setengah ketampanan ya. Maka khilaf ya, khilaf. Ada yang mengatakan setengah ketampanan manusia dan sisa manusia yang lain bersekutu dalam setengahnya lagi. Dalam setengah yang lain. Jadi, gampangannya kalau ada ketampanan 100%, 50% untuk Yusuf, 50% untuk kita bagi-bagi. Ini pendapat ya. Ada yang mengatakan setengah ketampanan maksudnya setengah ketampanan Nabi. Yaitu Nabi SAW. Nabi Yusuf dengan setengah, Rasulullah SAW beli 100% ketampanan. Ini diantara pendapat ya. Ada yang mengatakan, ya tadi, ini juga dibawa kepada setengah ketampanan dari seluruh Nabi selain Nabi. Ya. Setengah ketampanan dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Karena kata mereka yang muji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembicara tidak masuk dalam pujian tersebut. Mana yang lebih kuat? Allah alam bisawab. Ya, saya lebih cenderung pada pendapat pertama, bahwasanya memang Nabi Yusuf diberi ketampanan yang sesungguhnya, ya. Sehingga merupakan keajaiban Nabi Yusuf alaihissalam saking tampannya, sehingga para wanita ketika melihat Yusuf alaihissalam maka mereka waqata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka pun motong-motong tangan mereka dan mereka berkata, ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia ya.
Demikian juga ketika Nabi SAW mensifati Jarir bin Abdullah mashatu al-malak, ya, bahwasanya Jarir bin Abdullah pada dirinya ada mashatul malak, yaitu sentuhan malaikat. Kata para ulama ketika membahas biografi Jarir bin Abdullah, maksudnya Jarir bin Abdullah tampan sehingga disifati dengan sentuhan malaikat. Ya, nah Nabi Yusuf disifati oleh orang melihat dengan malaikat. Berarti sangat tampan. Saking tampannya para wanita kita motong tangan mereka, mereka tidak sadar saking lihat tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga dalam hadis yang lain, fa idza ana, kata Nabi SAW tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Nabi Yusuf, beliau berkata, fa idza ana bi rajulin ahsana ma khalaqallahu qad faddala an-nasa bil husn kal qamar lailatul badr ala sairil kawakib. Tiba-tiba aku mendapati seorang yang paling tampan, paling indah Allah ciptakan. Dia mengungguli manusia dengan keindahannya seperti rembulan mengungguli seluruh bintang-bintang. Ini asar yang riwayat yang jelas dari hadis Abu Sa'id, Indal Baihaqi dan Abu Hurairah, Inda Ibnu A'id wa Tabrani. Jadi Rasulullah mengatakan, fa idza ana bi rajulin ahsan ma khalaqallah. Aku tiba-tiba bertemu dengan seorang laki, maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu manusia yang paling indah yang Allah ciptakan. Bahkan dia mengungguli manusia, qad fadulan nas bil hasan kal qamari lailatal badri ala sa'il kawakib. Maka dia mengungguli keindahan manusia seperti rembulan yang bersinar terang mengungguli seluruh bintang-bintang yang ada. Maka ini zahirnya bahwasanya Yusuf sangat tampan. Ini pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya memang Nabi Yusuf alaihissalam diberi ketampanan secara fisik, ya, melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak didapati kalau wanita melihat Nabi kemudian sampai pingsan sampai. Kalau Yusuf alaihissalam disebutkan oleh para tafsir, lihat wanita melihat Yusuf sampai potong-potong, sampai ada yang pingsan sampai saking tampannya Nabi Yusuf. Itu tidak terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sangat tampan. Seandainya kalau beliau sangat tampan yang luar biasa sebelum beliau menjadi nabi, tentu jadi sangat terkenal Rasulullah SAW, lelaki yang sangat tampan yang memfitnah para wanita. Tapi kenyataannya tidak. Justru disitulah Rasulullah SAW diberi kelebihan oleh Allah. Tidak setampan Nabi Yusuf, tetapi indah. Indah. Orang lihat indah sehingga beliau bisa berdakwah tanpa harus memfitnah para wanita. Sehingga beliau bisa berdakwah di mana kalau dilihat sangat menyenangkan. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Dan bukan berarti kalau Nabi Yusuf lebih tampan daripada Nabi SAW lebih afdal, tidak, ya. Makanya kelebihan yang dimiliki seseorang tidak menjadikan dia secara unggul secara total, ya. Karena yang orang lain mungkin memiliki kelebihan lebih banyak daripada dirinya. Seperti hadis ketika Nabi SAW, ada orang Yahudi yang kemudian mengatakan walladzi istafa Musa 'alal alamin, demi Zat yang memilih Nabi Musa di atas seluruh alam semesta. Maka ada seorang sahabat kemudian menampar orang Yahudi ini dan mengatakan Rasul lebih khairun min Musa, Rasul lebih baik daripada Musa. Maka Rasulullah berkata, la tukhayyiruni ala Musa, jangan kalian mengatakan lebih baik daripada Musa. Sungguhnya aku dibangkitkan pada hari kiamat kelak, tiba-tiba aku melihat Nabi Musa sudah sadar sambil memegang tiang arsy. Saya tidak tahu apakah dia bangkit sebelumku atau dia tidak ikut mati ketika ditiupkan sangkakala. Di sini Nabi ingin menjelaskan Nabi Musa punya kelebihan daripada aku dari sisi ini, ya, dari sisi ini. Ya, tetapi tidak menjadikan Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita katakan dari satu sisi mungkin Nabi Yusuf tampan dengan ketampanan yang buat wanita berhasrat ketika melihat beliau alaihissalam, namun bukan berarti beliau lebih afdal daripada Nabi, karena Nabi memiliki kelebihan-kelebihan yang lain yang buat Nabi lebih unggul daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Adapun hadis yang disebutkan Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, anta ahsan min Yusuf am huwa ahsanu minka?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau yang lebih indah daripada Yusuf ataukah Yusuf lebih indah daripadaku, daripada engkau?" Faqala huwa ahsanu minni khalqan wa ana ahsanu minhu khuluqan. Ya. Nabi menjawab, sungguhnya Yusuf lebih indah dariku dari sisi fisik, adapun aku lebih indah daripada Yusuf dari sisi akhlak. Maka ini hadis tidak ada sanadnya sama sekali, tidak ada sanadnya sama sekali. Namun saya katakan tadi, intinya Nabi SAW orang terindah, ya,
yang disifati oleh para sahabat bagaimana tentang keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat orang lebih indah daripada Nabi sebelum dan sudahnya. Namun tidak melazimkan bahwasanya Nabi lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki ketampanan ditinjau dari penglihatan wanita terhadap Nabi Yusuf. Tapi kalau gagah, ya mungkin belum tentu karena Nabi SAW disebut gagah indah oleh para sahabat yang sifatinya para laki. Bagaimana gagahnya Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja sementara yang bisa saya sampaikan. Ya, ada hadis setelah ini hadis sangat panjang tentang sifat-sifat Nabi. InsyaAllah kita tunda pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kaum muslimin, bagi para ulama mereka, membimbing kita semua, baik para ulama maupun kepada orang awam kepada jalan yang terbaik, lebih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bisa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja Mas kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.